Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah kita bisa berada di sini, yang diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan kelancaran dalam beraktivitas. Alhamdulillah kita hari ini mengadakan bersama TV Rahmani untuk pengambilan syuting kegiatan saya atau Ana ya di perumahan Taman Rahmani ini. Tidak lupa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Dan semoga kita sebagai umatnya di akhir zaman ini, terselenggaranya acara ini berkat dukungan dan para pengurus, pastinya RT RW ya, untuk Bapak RW Sukron, untuk Bapak RW Bapak Herman Jailani, Bapak RT 01 Bapak Trisno, Bapak RT 02 Bapak Jaka Umbara, dan Bapak RT 3 Bapak Gatot, dan jajaran pengurus yang tidak bisa Ana sebutkan di sini. Syukron atas support, dukungan, dan partisipasinya. Perkenalkan, nama Ana Sardio ya, berasal dari Cilacap, Jawa Tengah, tepatnya di kota Sidarja, Desa Penyarang, Karangbolang. Dan Ana di sini bersama istri, dan alhamdulillah sudah dikaruniai 2 orang anak perempuan untuk tinggal di Taman Rahmani sampai detik ini ya. Dan anak kesini ataupun mulai pindah di Taman Rahmani tepatnya pada tanggal 31 Desember 2018, dan sekarang tanggal 16 Agustus 2021 ya, menjelang 3 tahun. Ya alhamdulillah, dulu Ana pas pertama kesini emang masih sepi karena perumahan ini kan perumahan baru. Kurang lebih kakak pas dulu itu Ana kurang lebih 60 kakak yang ada di perumahan ini, karena masih sepi, karena masih baru. Dan juga karena perumahan baru, jadi segala sesuatunya masih sangat jarang, fasilitasnya gitu ya, fasilitasnya masih sangat jarang sekali. Dan pepohonan juga masih belum ada gitu kan, masih sebagian ya udah menanam, masih kecil-kecil. Dan fasos-fasos yang ada juga masih sangat rimbun oleh rumput, terutama di danau yang sekarang ini buat syuting juga. Dulunya sangat rimbun sekali, rumputnya bisa sampai 1 meter. Keliling danau juga tidak terurus gitu kan, karena baru juga. Dan alhamdulillah kami ngobrol, atau Ana ngobrol bersama Bapak RW Herman Jailani panjang lebar ya, tentang masalah program-program yang ada ataupun yang ada dan yang belum ada gitu kan. Kalau yang ada mungkin program yang ada adalah santri, yaitu penyediaan air bersih, karena kita ngebor sendiri ya. Alhamdulillah dari awal udah bisa dipakai bersama gitu kan. Sarpas, program Sarpas, dan program-program yang lainnya. Pastinya Rukem juga udah ada gitu kan, untuk jika ada yang meninggal itu udah ada juga. Nah, semuanya udah ada. Alhamdulillah Ana diberi amanat atau itu diberi kesempatan oleh Pak RW untuk bisa mengurus danau dan
pastinya mungkin kedepannya fasos juga bisa ditangani dengan baik. Dan alhamdulillah Ana bisa memotong ya, melakukan pemotongan rumput-rumput yang ada dan bisa dimanfaatkan pastinya untuk bisa menanam sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman pohon yang lainnya, pohon penghijauan. Dan Ana banyak menanam pohon pisang yang seperti ada yang di belakang ini, alhamdulillah ada buah ketiga alhamdulillah, dan nangka dan kelapa dan yang lainnya. Alhamdulillah untuk proyek pertama memang masih awam gitu kan, masih butuh tenaga, dan kendala yang ada pasti banyak gitu kan. Di antaranya kekurangan personil, terus rumput juga karena awal pengolahan jadi cepat tumbuh, cepat gulmanya cepat banyak gitu kan. Dan tenaga kekurangan juga pula. Jadi untuk hasil ya alhamdulillah bisa dimanfaatkan, cuman belum maksimal karena itu penanamannya belum bisa luas gitu kan, karena tenaganya itu tadi gitu kan. Ya lambat laun alhamdulillah bisa mengembangkan ataupun memperluas gitu kan tempat-tempat yang lain buat menanam sayuran dan palawija atau singkong juga untuk kebutuhan Ana sendiri dan untuk warga gitu kan. Karena kalau awal dari Pak RW itu udah Bapak silakan kelola, hasilnya buat Bapak sendiri atau dijual. Tapi Ana menyarankan ya kita buat bersama aja Pak. Kalau memang nanti Ana butuh dana, karena ini juga dananya kita belum ada, ya qadarullah memang sebagian tanaman kemarin pas yang ubi panen, Ana sebagian jual ke warga juga karena buat beli pupuk urea dan NPK gitu kan, buat pupuk yang sekarang ada gitu. Berhubung program-program RW banyak dan semuanya udah ada yang mengelola gitu kan, semuanya emang butuh tenaga ataupun tim gitu ya yang ada gitu kan. Dan sampai saat ini qadarullah Ana sendiri masih kesulitan untuk mencari tim yang bisa membantu Ana dalam mengolah tanah ataupun yang lainnya, karena ini membutuhkan tenaga ekstra, juga harus mau kotor-kotoran ya, harus mau kotor-kotoran dan lain sebagainya gitu kan. Untuk visi dan misi yang Ana garap proyeknya itu, visinya menciptakan lingkungan hijau non asri di perumahan Taman Rahmani ini. Visinya menyediakan tanaman berupa tanaman obat-obatan, sayur-mayur, dan palawija buat kebutuhan masyarakat pula. Bisa selebihnya bisa dijual keluar juga. Dan pastinya penanaman pohon, satu rumah satu pohon untuk penghijauan. Itu visi dan misi yang Ana galak untuk perumahan Taman Rahmani ini. Selanjutnya proyek pertama Ana yang Ana garap yaitu, alhamdulillah kita berada di sini nih, pohon pisang. Ini juga proyek pertama yang Ana garap ini, yaitu pertama pastinya untuk rumput-rumput karena tinggi ya, bisa 1 meter dulu, bisa segini di sini. Ana pastinya potong, alhamdulillah karena kita bisa membeli mesin potong untuk bersama di kegiatan untuk warga, dimanfaatkan untuk bersama. Jadi Ana potong rumput-rumputnya, kemudian setelah itu Ana gemburin ya, gemburin untuk bisa menanam tanaman seperti singkong, ubi, pisang, dan tanaman buah lainnya seperti kelapa, seperti nangka, peteh,
dan yang lainnya pastinya. Itu untuk bibit-bibit yang seperti itu alhamdulillah berkat Pak RW dan jajarannya bisa berkomunikasi dengan Dinas Pertanian untuk meminta bibit. Alhamdulillah qadarullah diberikan bibit untuk bisa dibagi ke warga dan bisa ditanam di danau ini juga. Alhamdulillah untuk hasil bisa dinikmatin walaupun belum bisa merasakan semua ya qadarullah, karena warganya udah banyak, karena fasosnya juga belum bisa dimaksimalkan karena kekurangan tenaga dan Anda sendiri kekurangan personil. Jadi masalah yang timbul pasti banyak, di antaranya ketika sudah menanam rumput pasti banyak gulma-gulma ya yang harus dibersihkan, karena kesibukan Anda juga mungkin tidak maksimal untuk pengelolaan atau perawatan tanaman yang ada. Jadi ya panen semampunya atau sebisanya, walaupun kurang maksimal alhamdulillah bisa merasakan gitu. Untuk kesan dari warga alhamdulillah kesannya sangat baik sekali. Di antaranya mereka bisa merasakan apa yang Anda lakukan gitu kan, bisa memakan buah ataupun sayuran yang alhamdulillah hasil panen gitu kan, dan juga penghijauan juga udah ada serta terurus, pastinya lingkungan lebih terurus, terawat dan terjaga, bahwa lingkungan ini adalah milik kita gitu kan, bahwa apa yang ada di danau ini juga milik kita yang harus kita manfaatkan, harus kita jaga. Karena qadarullah kalau ini kita nggak dirawat, banyak yang mancing dari luar yang bisa memanfaatkan danau, tapi kita manfaatkan sendiri danaunya untuk bisa menghasilkan, seperti bikin ngeramba itu kan, memperbanyak ikan di danau yang ada danaunya. Alhamdulillah bisa dipanen juga buat warga yang ada. Proyek selanjutnya yaitu untuk fasos-fasos di samping rumah. Fasos yang ada itu pastinya kita manfaatkan pula itu buat tanaman palawija, sayuran dan buah-buahan. Untuk itu kami atau sana menggandeng warga untuk bisa gitu ya melakukan penggemburan ataupun kerja bakti ya. Biasanya melewati kerja bakti hari Minggu. Untuk pemanfaatan lahan fasos yang ada ya di samping-samping perumahan, di area jalan utama ataupun perbatasan perumahan, Ana menggandeng warga untuk melakukan kerja bakti rutin. Kalau nggak hari Sabtu, hari Ahad dilakukan sekalian untuk pembersihan got. Jadi kita lakukan bersama antara warga. Kendala yang ada yang Ana rasakan memang kekurangannya personil ya yang ada atau anggota yang ada untuk melakukan pengolahan tanah itu kan. Dan pastinya karena pekerjaannya berkelanjutan ya tuh, setelah terus menerus dari pengolahan, pembibitan, penanaman gitu kan, perawatan itu kan sangat butuh waktu yang lama sampai memanen. Kadang anak aja sendiri mau memanen aja kadang-kadang, karena qadarullah waktunya warga juga nggak ada, kadang-kadang kekurangan personil juga untuk memanen. Target kedepannya fasos-fasos bisa dimanfaatkan dari blok D ya, blok D sampai blok M buat belakang, dimanfaatkan semua untuk tanaman buah-buahan, palawija dan sayuran, dan pastinya tanaman obat-obatan, karena
ketika ada warga yang sakit, bisa dimanfaatkan obat-obatannya seperti daun sirih, sirsak, ya kan, dan kumis kucing dan yang lain-lainnya, jahe kencur, itu kita manfaatkan semaksimal mungkin. Dan target atau program dari RW jangka panjangnya akan kami atau saya dan Mbak RW, Ana dan Pak RW melakukan pembibitan atau persemaian untuk tanaman, berbagai tanaman. Nanti di situ bisa kita bikin saung, di saung nanti kita bisa menaruh di situ gitu kan. Juga untuk edukasi buat anak-anak kita bagaimana cara menanam, mengurus, ya, dari pengolahan, dari menanam, mengurus, serta memanfaatkan. Alhamdulillah untuk dari RW program-program udah berjalan, semakin bertambah orang, semakin bertambah program juga yang perlu diperbaiki atau ditambah program-program yang baru, seperti bikin taman. Ya, untuk saat ini kita sedang mengelola mau bikin taman untuk tempat bermain anak-anak gitu kan, tempat bermain anak-anak seperti ayunan, flying fox dan lain sebagainya. Dan kita sedang merancang dan pastinya memang butuh dana banyak. Alhamdulillah kita pelan-pelan dana-dana dari warga yang ada atau uang kas kita manfaatkan untuk kebutuhan beli peralatan tersebut, dan beli tanaman buat pagar juga. Anak sendiri meminta gitu kan. Insya Allah ada pucuk merah, nanti yang lainnya menyusul. Pentingnya kita menanam tanaman, baik tanaman penghijauan dan tanaman yang lainnya, untuk menyimpan cadangan air dan oksigen yang ada di lingkungan kita, agar lingkungan kita tercipta kesejukan, nyaman dan segar pastinya. Mari kita jaga alam ini dengan menghijaukan lingkungan di wilayah kita, agar anak cucu kita nyaman berada di perumahan kita ini, nyaman dalam bentuk kehidupan sehari-hari, dan pastinya berkehidupan bermasyarakat, dan juga nyaman dalam menuntut ilmu buat anak-anak kita, karena di sini juga ada TK yang ada, SD yang ada, dan kedepannya mudah-mudahan SMP atau SMA bisa dijalankan atau bisa terrealisasi di perumahan Taman Rahmani ini. Cintailah pertanian karena kita hidup dengan pertanian. Mari kita kembangkan pertanian, karena pertanian adalah yang selaras dengan hati nurani kita. Qadarullah, di sini banyak yang mencintai tanaman, baik sayuran ataupun bunga-bungaan. Alhamdulillah. Pesan buat warga masyarakat, tetap jaga kekompakan dalam semua aspek kehidupan yang ada di masyarakat, baik itu acara kerja bakti ataupun acara-acara yang lain, kegiatan yang lain atau program yang lain. Dan seyogianya sebisa mungkin masyarakat bisa ikut andil dalam program-program yang RW yang ada, karena program yang sekarang ada kurang ke personil. Ya, Ana sendiri meminta mohon untuk bisa gabung dalam tim kami, tim yang ada baik santri, sarpas, rukem, dan penghijauan ini, bersama rakyat dan kita, bersama kita bisa, bersama kita maju. Dan juga bersama TV Rahmani, bersama TV Rahmani bekerja dengan iman, bekerja dengan hati.